Geram tinggal kabur pemimpinnya, ribuan warga ngamuk, hingga bakar rumah Perdana Menteri Netanyahu. Situasi kacau melanda Israel setelah beredar kabar bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan melarikan diri ke luar negeri di tengah krisis yang semakin parah di dalam negeri. Ribuan warga yang geram turun ke jalan menyuarakan kemarahan mereka atas keputusan mendadak sang pemimpin yang dinilai lari dari tanggung jawab. Kerusuhan ini memuncak ketika massa mendatangi kediaman pribadi Netanyahu di kawasan eksklusif Yerusalem Barat. Mereka yang tak bisa lagi membendung emosi membakar sebagian rumah tersebut sebagai simbol protes dan kekecewaan. Dilaporkan, Netanyahu meninggalkan Israel menggunakan jet pribadi beberapa jam sebelum pengumuman darurat mengenai kebangkrutan ekonomi Israel. Pihak berwenang belum memberikan penjelasan resmi mengenai keberadaan sang PM, tetapi beberapa sumber menyebut Netanyahu saat ini berada di negara-negara sekutunya di Eropa. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Israel. Saat kami kelaparan dan berjuang, dia justru kabur membawa keluarganya. Pemimpin macam apa yang meninggalkan kapalnya saat tenggelam? Ujar David Cohen, salah seorang pengunjuk rasa. Krisis ini bermula sejak beberapa bulan terakhir ketika ekonomi Israel mengalami kemunduran drastis akibat sanksi perdagangan global dan konflik internal yang berkepanjangan. Pemotongan anggaran publik dan kenaikan pajak telah membuat warga semakin menderita. Kemarahan warga tidak hanya berpusat di Yerusalem. Di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba, aksi protes besar-besaran terjadi. Massa menutup akses jalan utama, membakar ban, hingga merusak fasilitas publik sebagai bentuk kekecewaan. Kepolisian Israel kewalahan mengendalikan situasi meski sudah mengerahkan pasukan tambahan. Netanyahu pikir dia bisa pergi begitu saja. Kami tidak akan diam. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini tentang moral dan kepercayaan. Negara ini butuh pemimpin sejati, bukan pengecut. Seru seorang aktivis muda di tengah kerumunan demonstran. Kabar kepergian Netanyahu mengundang reaksi dari dunia internasional. Beberapa pemimpin negara sahabat menyerukan agar Netanyahu segera memberikan penjelasan resmi. Kami memantau situasi ini dengan cermat dan berharap ada solusi damai. Rakyat Israel berhak mendapatkan kepastian dan kejelasan dari pemimpin mereka, ujar juru bicara Gedung Putih dalam konferensi pers. Di sisi lain, oposisi politik di Israel mulai mengambil langkah strategis. Mantan Perdana Menteri Yair Lapid menyerukan pemilihan umum dini untuk menggantikan Netanyahu yang dinilai gagal menjalankan kepemimpinan. Dari pantauan langsung media lokal, kobaran api membakar bagian depan rumah Netanyahu sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun kerusakan yang terjadi cukup parah. Polisi masih menyelidiki siapa dalang dari aksi pembakaran tersebut. Kepergian Netanyahu meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang membingungkan para pejabat tinggi Israel. Kabinet darurat yang ditunjuk untuk meredakan situasi malah memperkeruh suasana ketika tidak ada satupun pemimpin yang mendapat dukungan mayoritas rakyat. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam keras tindakan Netanyahu. Ini adalah tindakan pengecut. Rakyat telah dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya berdiri paling depan di saat krisis. Kami akan melakukan apapun untuk mengembalikan stabilitas di negara ini, ujar Lapid dalam pidatonya di Knesset. Situasi yang semakin tak terkendali di Israel mengundang reaksi keras dari komunitas internasional. PBB dan negara-negara sahabat mendesak pemerintah Israel untuk segera meredakan ketegangan dan mencari solusi damai bagi rakyat yang tengah marah. Sampai berita ini diturunkan, keberadaan Netanyahu masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu, aksi protes terus meluas ke berbagai kota besar dengan tuntutan yang sama. Netanyahu harus kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami tidak akan berhenti. Ini bukan sekadar krisis biasa. Ini adalah perjuangan untuk masa depan negara kami,
ujar Tamar Levy, seorang aktivis yang ikut dalam demonstrasi tersebut. Krisis politik di Israel ini menandai babak baru dalam sejarah negara tersebut. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka bukan hanya menciptakan kerusuhan domestik, tetapi juga menimbulkan gejolak di panggung internasional. Apakah Netanyahu akan kembali atau memilih untuk tetap dalam pelarian? Jawabannya kini dinantikan oleh jutaan warga yang sudah tidak sabar melihat keadilan ditegakkan. Kemarahan rakyat mencapai puncaknya setelah selama berbulan-bulan Israel mengalami ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan yang serius. Tekanan dari berbagai kelompok masyarakat meningkat ketika konflik berkepanjangan dengan negara-negara tetangga, serta kenaikan biaya hidup membuat situasi tak terkendali. Puncaknya, pada Senin pagi, sejumlah media internasional melaporkan bahwa PM Netanyahu dan keluarganya dikabarkan melarikan diri menggunakan jet pribadi ke lokasi rahasia di luar negeri. Kepergian tiba-tiba ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang tengah berjuang di tengah kesulitan. Setelah kabar tersebut tersebar, massa yang sudah lama menahan kekecewaan akhirnya turun ke jalan. Dalam hitungan jam, kerusuhan terjadi di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Para demonstran meneriakkan seruan agar Netanyahu kembali untuk bertanggung jawab. Di Yerusalem, situasi semakin memanas ketika ribuan warga mendatangi kediaman resmi PM Netanyahu. Awalnya, massa hanya melakukan orasi dan aksi protes damai. Namun, situasi berubah drastis ketika beberapa kelompok mulai melempar batu dan benda-benda keras ke arah kediaman tersebut. Kami muak dengan pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Netanyahu harus kembali dan menghadapi rakyat, teriak Avi Cohen, seorang demonstran asal Tel Aviv. Tidak lama kemudian, rumah kediaman resmi tersebut terbakar setelah sebagian demonstran menyulut api menggunakan bom Molotov. Kobaran api dengan cepat melahap sebagian besar bangunan, sementara petugas pemadam kebakaran kewalahan mengatasi situasi. Kabinet darurat yang ditunjuk untuk meredakan situasi malah memperkeruh suasana ketika tidak ada satupun pemimpin yang mendapat dukungan mayoritas rakyat. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam keras tindakan Netanyahu. Ini adalah tindakan pengecut. Rakyat telah dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya berdiri paling depan di saat krisis.